Bagaimana pantun rohani untuk hari ini? Sabtu 14 Mei 2022 bersama Fania dari Salatiga Dengan Nia di Surabaya. Diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Shalom, salam damai dan sukacita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Matias adalah salah satu dari 12 rasul yang merupakan murid Yesus. Ia dipilih menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Proses pemilihannya memang dilakukan setelah Yesus bangkit dan dipimpin oleh Petrus, yang kisahnya dapat dibaca dalam buku Kisah Para Rasul. Namun kita percaya bahwa Roh Kudus yang adalah Roh Yesus sendiri berperan dalam pemilihan itu. Tak harus selalu berbahasa baku, sebab suasana bisa terasa kaku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Injil yang kita baca hari ini berisi pesan tegas Yesus kepada orang-orang pilihannya. Bukan hanya yang dipilih langsung saat Yesus masih hidup di dunia 2000-an tahun yang lalu. Bukan juga hanya kepada orang-orang seperti Matias yang pemilihannya diproses oleh Rasul Petrus atau rasul-rasul yang lain. Pesan Yesus ini juga ditujukan kepada kita yang adalah juga orang-orang pilihannya. Nah, kalau orang membeli sesuatu, misalnya beli buah, atau kalau kita beli suatu barang, tentu kita pilih yang bagus. Tapi tunggu dulu, kita tidak bisa menyombongkan diri kita sebagai pilihannya. Karena sebetulnya kita dipilih karena Dia memilih kita. Jadi bukan karena kita hebat, kita yang terbaik, tapi karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, maka Ia telah memilih kita. Dan kita bukan hanya dipilih, tetapi kita dikasihi-Nya dan dijadikannya sahabat. Kita dikasihi-Nya dengan kasih yang ekstrim, yakni kasih yang sampai menyerahkan nyawa. Kita diberi contoh konkret bagaimana kasih yang benar itu. Diharapkannya tentu bahwa dengan mendapat kasih-Nya yang begitu berlimpah, maka kita pun dapat saling mengasihi secara berlimpah juga. Jerawatnya kembali muncul di dahi, padahal sudah rutin meminum jamu. Hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah yang diperintahkannya, agar kita saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita, supaya kita mencapai kepenuhan sukacita. Bicara soal kasih memang menyenangkan, menyemangati, tetapi dalam prakteknya, dalam hidup kita yang real sehari-hari, sangat tidak mudah. Bagaimana respon kita terhadap sesama kita yang menjengkelkan, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita inginkan, atau yang merugikan kita? Bagaimanakah kita harus bersikap? Bagaimana kita harus menanggapinya? Sulit ya? Ya,
Kasih itu bersumber dari hati yang dipenuhi kasih. Sabda Yesus, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di trotoar ditambahkan bangku-bangku, bukan kursi seperti di ruang tamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Maka, marilah kita selalu kembali kepada Yesus, sumber kasih kita. Kalau kita bingung bagaimana kita harus menjawab di suatu situasi, maka bertanyalah kepada Yesus, bagaimana Dia akan menjawab di situasi yang sama. Kalau kita meminta dalam namanya, maka Bapa pasti akan mengirimkan Roh-Nya, membantu kita agar kita dapat mengasihi dengan benar, dan dengan demikian akan menghasilkan buah yang limpah. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat berakhir pekan sambil bertekun dalam berdoa rosario dan mengembangkan semangat kasih. Salam Seroja. Terima kasih berkah dalam.